SPC hari ini kirimin kita monitor 32 inch curve gamingnya. Tapi sepertinya SPC butuh lebih serius lagi. Selamat datang di GTAD, channel paling canggih di 2021. SPC ini brand lokal Indonesia yang kalau kita lihat sama-sama produknya ada di website itu banyak banget. Dan memang beberapa tahun terakhir, 1-2 tahunan lah, SPC mulai masuk ke dunia monitor dengan keluarin monitor-monitor murahnya. Untuk 32 inch di sebelah gua ini, kalau gua menilai spek di atas kertasnya, kayaknya posisi dia tuh rada nanggung kiri kanan sana sini ya. Dan SPC harusnya nggak boleh patok harga tinggi untuk produk kayak gini. Kelengkapan yang kita dapetin, kartu garansi plus manual book. Kita buang manual booknya, jangan lupa kalian simpen kartu garansi buat jaga-jaga. Kita juga dapetin adapter plus kabel power, berikutnya ada kabel HDMI dan DisplayPort. Dan juga kita dapetin baut-baut yang kita gunain untuk pasangin kaki dan stand ke monitornya. Yang seperti biasa, kita tahu SPC itu pakai stand dan kaki yang ramping banget. Dia tebel sebenarnya, kualitasnya pas kalian pegang tuh bukan tebel ya, padet. Cuma karena bentuknya kurus gitu, serasa agak jomplang dengan gedenya monitor ini. Biar kelihatan kakinya keren, juga kita dikasih kayak extension buat nutupin baut di kakinya. Kalian harus hati-hati juga karena bagian ini tuh tajam banget kalau kalian pegang ya. Kesenggol gue rasa tangan kita bisa lecet. Seperti biasa, bentuk V kayak gini apalagi ramping, dan dia membuat monitor ini seakan-akan terbang dengan 3 tumpuan kayak gini. Which is sebenarnya konsep kayak gini tuh keren banget untuk sebuah monitor. Tapi jatohin ke kiri kanannya jadi super gampang di monitor ini. Yang gue kurang suka sih posisi portnya ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini deket banget sama panel depan. Di sini jadi agak parah gitu lah. Kalau kalian pakai dan colok banyak kabel, ganggu mata banget untuk bagian kabel-kabel ini. Untungnya bagian depan monitor udah bezel-less, jadi cukup membantu estetika sedikit. Di sisi bodinya cukup oke lah, di overall tipis. Kalau gue ukur 0,7 cm di bagian atas ini. Lubang pembuangan panas juga dibuka sampai 3 bagian di bagian belakang. Ada kesan gaming sedikit dan juga tombol untuk ngatur OSD. Dan kembali lagi, OSD di SPC ini nggak ditambahin skin sama sekali, jadi ini terkesan jadul banget. Dan nggak lupa, kalau kita pencet tombol-tombol di belakang sini, kita bisa munculin crosshair kalau kalian mau main game FPS. Yang aneh juga sih di 32 inch sebenarnya game FPS itu. Ya, seperti yang tadi gue udah sebutin, monitor ini 32 inch, dan 32 inch sendiri udah segmen yang kecil banget kalau dibanding 27 dan 24 inch. Ditambah di sini panelnya VA Curve 1800R yang membuat monitor ini game yang cocok juga segmented. Karena motion blur-nya itu banyak banget. Yang cocok tentunya game-game balap atau game bola. Terus dia pakai Full HD resolution yang kita sama-sama tahu di 32 inch kurang nyaman kualitas Full HD. Untuk dipakai jarak monitor yang biasa kita pakai 27-24 lah. Kalau kita ngomong ukuran meja ya. Terus dia refresh rate-nya 165 Hz maksimum. Kita mesti pakai DisplayPort untuk dapetin Hz ini. Kalau pakai HDMI kita cuma dapetin maksimumnya 144 Hz. Untuk brightness-nya diklaim 260 sampai 300 nits. Masih oke sebenarnya. Dan untuk kontrasnya kita nggak nemuin speknya, tapi untuk standarnya panel VA kita tahu biasanya itu 3000 banding 1. Di sini nggak ada info untuk versi portnya, semua portnya udah ngadep ke bawah, jadi cocok kita pakein bracket di monitor ini. Face-nya 10x10 cm, ada DP, HDMI, audio jack, USB Type A untuk charge smartphone atau peripheral kalian lainnya, dan yang terakhir ada port DC in. Pastinya kita confirm juga spek-spek yang tadi gue udah sebutin di atas, dan kita tes lebih dalam lagi. Kualitas panelnya pakai SpiderX. Color gamut kita dapetin kualitasnya standar aja, 98% sRGB, 79% Adobe RGB, 79% DCI-P3, dan 74% NTSC. Brightness maksimumnya kita bisa dapetin sesuai klaim SPC 288,2 nits dengan kontras yang nggak terlalu tinggi yang kita dapat untuk sebuah panel VA. Cuma 2000 banding 1. Jadi blacknya di sini nggak terlalu deep kualitasnya. Dan white point-nya biru banget sampai 11.000 Kelvin.
Gue coba kalibrasi untuk white point-nya, kita cuma bisa turunin sampai 10.400 Kelvin, yang dimana ini tetap biru banget. Padahal gue pakai di SpiderX itu spek yang gue pilih adalah 6.500 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% nggak rapi gimana, dimana ada 5 titik udah lewat delta E3 dan max-nya juga sampai 6,2 delta E. Di sisi luminance uniformity-nya di brightness 100% juga panelnya kurang mampu mempertahankan brightness rapi di semua titik monitornya. Banyak titik yang udah 13% ke atas dan max-nya sampai 28% paling gelapnya. Untuk color akurasi masih cukup oke, max-nya ke 7,43 delta E dan average-nya rendah di 1,5 delta E. Setelah dikalibrasi kualitasnya jauh lebih rapi, di mana max-nya turun jauh ke 4 delta E dan average-nya ke 1,09 delta E. Overall point yang dikasih data color ke monitor ini di 3,5 poin, dan memang seperti yang kita tes juga, kualitas white point dan luminance-nya dikasih nilai 0. Oke, kita mau ngetes bleeding nih. Gue udah show video hitam dan kalian lihat kursor gue supaya kalian nggak ngira ini monitornya mati. Kalau gue lihat sih di mana ya? Bentar ya, gue nungguin ininya hilang dulu. Mana hilang kok? Nah, kalau gue lihat sih di sini kayak ada glow gitu lah ya. Bukan dibilangnya mungkin bukan bleeding, tapi kayak di sini dikit ini bleeding deh. Ini bleeding, ini kayak glow gitu. Kalau gua turunin kalian tuh dia tetap ada di situ kan. Jadi dia kayak bukan pantulan gitu. Ya nggak terlalu clean gimana, cuma yang biasanya begini nggak terlalu ganggu juga pada saat lu pemakaian sehari-hari. Jadi ya bukan mungkin sih, ya memang begitu panelnya, nggak terlalu rapi banget. Ya kita lanjut langsung ke next bagian yang berikutnya. Ya, kenapa di awal gue bilang SPC ini harus lebih serius di bidang monitor, terutama 32 inch ini? Karena monitor ini bisa kalian dapetin di harga 3,9 juta, yang dimana brand-brand internasional ada 2 monitor yang main di segmen ini juga. ViewSonic VX 3218 PCM HD di 3750 dan juga Philips 322 M8 CZ. Itu di 4,1 juta. Dengan 2 saingannya di segmen ini, brand internasional yang tadi gue sebutin itu, apalagi ViewSonic ada nilai yang sangat mahal yang dikasih, dia berani kasih kita garansi 3 tahun full. Iya, dari itu aja susah banget sih. Kita bisa tahu susah banget SPC ini posisinya di pasaran, jadi nggak jelas gitu. Belum lagi segmen 32 inch ini memang kecil banget dan cukup jarang orang cari monitor gaming di segmen 32 inch, karena game-gamenya tuh segmented banget, balapan atau bola. Kenapa gue show lu FIFA kayak gitu ya, karena itu yang cocok buat monitor-monitor kayak gini. Saran kita, SPC harus lebih perhatiin lagi segmen monitornya, karena gue lebih appreciate SPC yang dulu ya, yang kita kenal, dimana dia memang murah banget dibandingin brand lainnya di segmen yang sama. Tapi di 32 inch ini yang nyerempet brand internasional dengan masih korbanin ini dan itu, ya agak berat ya untuk rekomen monitor di sebelah gua ini. Thank you untuk SPC udah kirimin kita 32 inch ini. Sekaligus monitor ini akan kita giveaway ke kalian. Jangan ketinggalan nantiin giveaway-nya di channel paling canggih ini. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap